1043. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem penginderaan. Adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Yang pertama yaitu penglihatan atau mata. Mata penginderaan alat tambahan mata terdiri atas yaitu alis mata. Alis mata adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata, berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua yaitu kelopak mata. Kelopak mata bagian yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Yang selanjutnya itu bulu mata. Bulu mata ialah terletak pada kelopak mata, berfungsi untuk memperindah mata. Yang selanjutnya itu aparatus lacrimalis. Saluran air mata menuju konjuktiva kelopak mata, berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Selanjutnya yaitu bola mata. Bola mata mempunyai diameter 24-25 mm. Bagian bola mata yaitu pertama kornea, berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Selanjutnya itu selaput pelangi atau iris. Bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan biru. Selanjutnya itu anak mata atau pupil, berfungsi dalam mengatur kebesar kecilnya cahaya yang masuk. Selanjutnya itu lensa mata, berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Selanjutnya itu selaput keras atau sklera, berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Selanjutnya itu selaput koroid. Di dalamnya terdapat banyak saluran darah berwarna coklat karena mengandung banyak zat warna atau pigmen. Selanjutnya itu selaput jala atau retina, berguna untuk menangkap bayangan. Selanjutnya itu binti kuning, bagian yang sangat mudah menerima yang masuk. Baiklah, selanjutnya itu mekanisme sistem mata atau penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya otak mengelola bayangan tersebut sehingga benda tersebut masuk. Selanjutnya yaitu pendengaran atau telinga. Indera pendengar merupakan indera mekanoseptor karena memberikan respon terhadap getaran mekanik gelombang suara yang terdapat di udara. Telinga menerima gelombang suara, didiskriminasi frekuensinya, pengantaran informasi dibawa ke susunan saraf pusat. Telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu auditori eksternal, yang kedua yaitu auditori medial, yang ketiga yaitu auditori internal. Yang pertama yaitu auditori eksternal, berfungsi untuk mengumpulkan DNA, memindah gelombang suara ke telinga tengah. Ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu auricula atau dalam telinga. Seluruh permukaan diliputi kulit tipis dengan lapisan subkutis. Pada permukaan anterolateral ditemukan rambut kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Selanjutnya yaitu metus acousticus eksternal atau tabung bengkok kalok yang terbentang antara auricula dan membran timpani, berfungsi mengantarkan gelombang suara dari auricula ke membran timpani. Panjangnya kira-kira 2,5 cm. Yang kedua yaitu auditori medial, adalah ruang yang berisi udara dalam pars paterosa osis temporalis yang dilapisi oleh membran mukosa. Di dalamnya terdapat tulang-tulang pendengar yang memisahkan kapum timpani dari meningen dan lobus temporalis dalam fossa crani media. Telinga tengah ini berfungsi untuk memindahkan getaran membran timpani ke cairan koklea. Dalam prosesnya memperkuat energi suara. Telinga tengah ini terdiri dari yang pertama itu membran timpani.
Membran timpani adalah membran fibrosa, tepinya miring. Selanjutnya itu telinga tengah, ini terdiri dari yang pertama itu membran timpani. Membran timpani adalah membran fibrosa, tepinya menebal, tertanam ke dalam ke alur sisi tulang yang disebut sulcus timpani. Yang kedua yaitu occipula auditus yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Ini merupakan serangkaian tulang yang dapat bergerak berjalan melintasi rongga telinga tengah. Selanjutnya itu tuba auditiva. Bagian ini meluas dari dinding arterial kapung timpani ke bawah, depan, dan medial sampai ke nasofaring. 1/3 posterior dan 2/3 anterior tulang rawan. Selanjutnya itu atrium mastoideum. Bagian ini terletak di belakang kapung timpani dalam pars atrosa ossis temporalis. Selanjutnya itu atrium auditory internal. Adalah suatu lapisan saluran dan rongga di dalam pars petrosum tulang temporalis. Di dalamnya terdapat labirin membranosa, merupakan rangkaian saluran dan rongga-rongga. Auditori internal ini berfungsi sebagai tempat sistem sensori untuk mendengar. Auditori internal ini terdiri dari yang pertama itu labyrinthus osseus. Ini terdiri dari yaitu vestibulum, berfungsi sebagai tempat sistem sensorik untuk keseimbangan DNA, memberikan masukan yang penting untuk mempertahankan postur dan keseimbangan. Selanjutnya itu semicircularis, berfungsi mendeteksi percepatan perlambatan rotasional. Selanjutnya itu koklea, adalah organ penting pada telinga dalam yang terbentuk cangkang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Baiklah, selanjutnya itu mekanisme pendengaran. Yang pertama itu gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui lorong sempit yang disebut saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Selanjutnya itu gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke 3 tulang kecil di telinga tengah, yaitu malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya itu tulang telinga tengah atau tulang stapes akan memperkuat atau meningkatkan getaran suara dan mengirimkannya ke koklea. Selanjutnya itu setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar. Sel-sel rambut yaitu sel sensorik yang berada di atas membran basilar mengendalikan gelombang suara. Sel-sel rambut di dekat ujung lebar koklea kemudian mendeteksi suara bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat ke tengah mendeteksi suara bernada rendah. Selanjutnya itu sel-sel rambut bergerak komponen seperti rambut yang sangat kecil atau dikenal dengan stereocilia yang bertengger di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lingkungan di atasnya. Ini menyebabkan stereocilia terbuka. Kemudian bahan kimia masuk ke dalam sel dan menciptakan sinyal listrik. Selanjutnya itu saraf pendengar, kemudian membawa sinyal ini ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan pahami. Baiklah, selanjutnya itu penciuman atau hidung. Indra penciuman merupakan salah satu dari 5 indra yang dimiliki manusia sebagai bagian dari sistem panca indra manusia. Indra ini berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Adapun fungsi hidung yaitu sebagai indra pembawa atau penting, yaitu salah satu fungsi yang paling penting dari hidung karena pencernaan yang bertanggung jawab untuk indra penciuman dan mengarahkan aliran udara ke daerah penciuman. Yang selanjutnya itu struktur dan bagian-bagian pada indra penciuman, yaitu yang pertama itu lubang hidung. Lubang hidung fungsinya yaitu sebagai tempat masuknya udara, bahkan debu dan kotoran pun bisa masuk melalui hidung. Lubang hidung ini juga merupakan organ yang berfungsi langsung dengan orang hidup di dalam organ hidung. Terdapat beberapa bagian yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut
masuk bersamaan dengan udara. Pengecapan lidah. Selanjutnya yaitu pengecapan atau lidah, merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut. Di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap, yaitu papila. Papila terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu papila fungigrum berbentuk seperti benang halus. Yang kedua yaitu papila filiform berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Yang ketiga itu papila circumvallata berbentuk seperti jamur. Penyebab munculnya rasa pada lidah yaitu yang pertama itu rasa manis disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Yang kedua itu rasa asin disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Yang ketiga yaitu asam disebabkan oleh ion plus suatu zat yang seperti asam netra atau jeruk. Yang keempat yaitu pahit disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa pahit, juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksid. Indera pengecap terbagi menjadi 2 kelompok otot. Yang pertama itu otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Yang kedua itu otot intrinsik akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut. Lidah ini yang akan mengaduk makan, menelan ke langit-langit, serta mendorong ke faring. Selanjutnya itu mekanisme lidah. Jalannya rangsangan berupa rasa, molekul makanan dan minuman larut di dalam air liur. Rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf yang akan interpretasikan menjadi rasa. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak menanggapi rangsang tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Sekian penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem penginderaan. Terima kasih. Peraba kulit. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem integumen. Pertama, definisi kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Mampu memperbaiki sendiri mekanisme pertahanan tubuh. Pertama, kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput yang melapisi rongga. Jelaskan anatomi sistem integumen. Di sini ada lapisan zat tanduk atau stratum corneum. Di sini ada lapisan bening atau stratum luteum. Di sini ada lapisan berbutir atau stratum granulosum. Di sini ada lapisan berduri. Di sini ada puting rambut. Di sini ada gelembung rambut. Di sini ada akar rambut. Di sini ada badan berlamel. Di sini ada jaringan ikat.
Di sini ada ujung-ujung saraf peraba. Di sini ada reseptor-reseptor rangsang panas. Di sini ada selaput rambut. Di sini ada ujung saraf bebas dalam epidermis peka terhadap rasa nyeri. Di sini ada reseptor-reseptor dingin. Selanjutnya, di sini ada melanoblast. Di sini ada lubang pori-pori. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem antagomen. Jika ada kesalahan